Iya, nampaknya selepas mencetak brace ya di perlawanan antara PG Patum melawan Johor Darul Takzim ya, MVP ataupun player terbaik Malaysia saat ini Arif Aiman begitu gembira ya, dan juga Coach Tano yang puas ya dengan corak ataupun watak sebenarnya dari JDT ini. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Indonesia, dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Tentunya ini di JJS Update yang kedua, edisi berarti tanggal 4 Oktober 2023. Ya, yang pertama ini soal Arif Aiman ya. Tadi di video pertama aku cakap bagaimana Arif Aiman ini mendapatkan perhatian dari analis data Eropa ya, nanti bola sepak Eropa ya, dan ada beberapa rekomendasi ya terkait Arif Aiman kedepannya kalau mendapatkan tawaran bermain di luar negara. Nah, dari sisi Arif Aiman sendiri ini nampaknya sangat bergembira ya dengan capaian yang dipertontonkan semalam. Ini aku baca dari Flash Sukan. Arif Aiman gembira, impian jaring gol di ASEAN Champions League tercapai ya. Sayap Johor Darul Takzim Arif Aiman Hanafi menzahirkan kesyukuran apabila usaha untuk memastikan JDT membawa pulang 3 mata membuahkan hasil, dan impiannya untuk menjaringkan gol di peringkat tertinggi klub Asia dapat dicapai. Dia juga menganggap kemenangan itu adalah kerja keras pasukan yang enggan kecundang buat kali kedua selepas tewas dalam perlawanan pertama kepada Kawasaki Frontale pada perlawanan pembukaan kumpulan I Liga Juara-Juara AFC di Iskandar Putri. Pemain paling bernilai Liga Malaysia musim 2021 dan juga 22 itu muncul Wira JDT selepas 2 golnya dihasilkan memastikan kemenangan 4-2 menewaskan klub dari Thailand BG Pathum United dalam aksi Liga Juara-Juara AFC di Stadion Pathum Thani pada Selasa. Alhamdulillah amat bersyukur dengan kemenangan ini karena perlawanan tentang Pathum United ini amat penting buat saya dan rekan-rekan sepasukan karena menghahukan 3 mata apabila beraksi di gelanggang lawan. Kemenangan ini juga membuka ruang buat JDT untuk memburu slot kepusingan seterusnya. Walaupun masih jauh, tapi ia meningkatkan lagi moral kami bagi meneruskan rentak permainan yang lebih mantap dan aksi seterusnya. Kelicikan Arif Aiman menjadi igoan ngeri buat skuad kendalian Surahai yang tergamam dengan gol penyelamaan pemain berusia 21 tahun pada menit ke-6, walaupun di awal menit ke-5 Victor Cardoso menjaringkan gol menerusi sepakan penalti sebelum gerakan lincahnya berjaya memberikan gol ke-4 di babak kedua. Nah, ini menarik ya, jadi memang mental lah ini jadi selepas mendapatkan penalti yang menurut aku cukup kontroversial ya. Victor berhasil membuat jaringan untuk PG Pathum, tapi selepas itu bagaimana long ball yaitu menjadi assist dari Jordi Amat yang berhasil diselesaikan secara manis oleh Arif Aiman dan merubah skor kedudukan menjadi 1-1. Kemudian Malaysia unggul ya, dan sampai akhirnya JDT berhasil membungkam BG Pathum dengan skor 4-2 ya. Walaupun secara positioning BG Pathum unggul ya, tapi secara efektivitas dan secara peluang memang sangat didominasi. Jadi bahkan kalau Arif Aiman berhasil memaksimalkan peluang, kemudian Bekson Da Silva yang 2 kena tiang itu semua masuk, jadi akan lebih berjarak lagi antara JDT melawan BG Pathum ini gitu. Nah, bagaimana dengan respon Coach Tano ya? Kalau aku masih baca di Flash Sukan ya, Liga Juara-Juara AFC Solari puas watak sebenar Harimau Selatan. 3 mata yang dibawa pulang ke Iskandar Putri jelas melegakan Esteban Solari selepas Johor Darul Takzim mengalami kekalahan mengejut dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara. Kemenangan 4-2 ke atas BG Pathum di lawan merupakan detik terindah, walaupun satu ketika JDT ketinggalan hasil gol penalti dari Victor Matos Cardoso di awal babak pertama. Nah, itu memang akhirnya itu terjadi
penalti ya. Kalau kita tengok memang sisi kiri JDT ini memang secara defense ini cukup lemah ya, dan Saint Lori ya akhirnya menjatuhkan, dan sebenarnya tarikannya itu udah ada di luar kotak penalti, tapi yang memutuskan bahwa itu adalah penalti, dan sebenarnya sudah sempat ditepis oleh Zian Hazmi, tapi bolanya masih boleh masuk ya, dan jadi skor 1-1 skornya 1-0 kemudian disamakan oleh Arif Aiman ya, menjadi 1-1. Saya sangat bangga dengan pasukan dan pemain hari ini. Kami menunjukkan kami bermain dengan baik dan keupayaan untuk bermain di BG Paketum, katanya kepada media selepas perlawanan. Ini juru latihnya ya. Kami tidak sabar untuk bermain selepas kekalahan kepada Kawasaki Frontale, karena kami tahu kami boleh beraksi lebih baik. Hari ini adalah ujian untuk kami dan pasukan bermain dengan hebat ya. Jadi memang cukup puas ini Coach Tano. Apabila Anda ketinggalan 1-0, ia bagus untuk kami karena Anda mesti menunjukkan watak untuk memenangi perlawanan di tempat lawan. Itulah sebabnya saya berkata saya bangga dengan pemain. Saya lebih gembira dengan prestasi pasukan, katanya. Ini cukup euforia ya, memang kemenangan dari Johor Darul Takzim ya. Kami tahu apabila kami mempunyai bola dan ruang serta pemain seperti Heberty, Hongwan, Bagson, kami tahu bahwa kami boleh pergi ke semua ruang untuk menyerang. BG Patum juga mempunyai rame pemain yang berkualiti, kemudian kita mempunyai banyak peluang juga. Ini menunjukkan taktik berfungsi, tetapi kadangkala mereka menjaringkan gol dan kadangkala tidak. Jadi lebih masalah ke konsisten ya. Tetapi kami gembira dengan apa yang kami rancang dan pemain bermain dengan baik. Pemain muda seperti Feros dan juga Hwan bermain dengan baik, ujarnya. Nah jadi Feros Baharudin itu nggak dari starting 11 ya, jadi menggantikan. Tapi memang kita patut akui jempol bahwa memang Feros ini pemain muda yang potensial ya untuk kedepannya juga, tentu saja untuk JDT dan skuad kebangsaan. Tetapi kami gembira dengan apa yang kami ini udah ya, juara 10 kali Liga Super berturut-turut itu akan bertandang ke Korea Selatan untuk menentang saingan lama mereka Ulsan Hyundai bagi aksi ketiga kumpulan pada 8 Oktober 2023 ya. Walaupun sekarang JDT berada di atas Ulsan Hyundai, tapi kita harus ingat juga ya, berarti Ulsan Hyundai juga nampaknya pengen ya membalas dendam terkait apa yang terjadi di musim lepas ya, ketika JDT berhasil menewaskan Ulsan Hyundai ya pada masa itu gitu. Kita tunggu saja nanti seperti apa yang bakal terjadi ya, dan apakah JDT tetap boleh mencapai pencapaian musim lepas, karena secara peringkat masih di peringkat 2. Jadi pertandingan atau perlawanan melawan esok ini ya, yang di tanggal 8 melawan Ulsan Hyundai ini sangat-sangat penting, selain untuk kepercayaan diri, menambah poin dan makin meninggalkan saing-saingannya di kumpulan Liga Juara-Juara Asia ini, sehingga boleh lolos ke fase berikutnya mengikuti jejak musim lepas ya. Kita tunggu seperti apa. Nah, apakah ini berhasil dimanfaatkan oleh player-player yang lain ya, momentumnya walaupun harus away ke Ulsan ya, tetapi kalau boleh mendapatkan satu mata, menurut aku itu sudah pencapaian sangat luar biasa. Dan yang agak berat karena memang Ulsan pasti sekarang punya misi yang lebih baik daripada sebelumnya ketika Ulsan kalah dari JDT ya di Liga Juara-Juara AFC, ketika JDT yang berhasil memastikan lolos. Nah, mungkin itu saja update untuk kali ini ya. Sudah mulai ngantuk teman-teman, mulai online. Nah, kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.